Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa oleh karena kasih kemurahan-Mu, penyertaan dan perlindungan-Mu di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kembali kami ada saat ini Tuhan, itu semua karena kemurahan-Mu. Kami bersyukur untuk kekuatan, kesehatan, dan segala berkat kebaikan Tuhan. Saat ini ya Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami, berikan kami pengertian, berikan kami hikmat-Mu, untuk kami dapat memahami akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Efesus pasal 6 ayat 10-13. Tertulis demikian. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan kita di bumi ini adalah sebuah perjuangan rohani tanpa henti. Tidak masalah seberapa berat perjuangan iman itu harus kita hadapi. Yang terpenting adalah kita harus terus berjuang dan jangan pernah menyerah. Tuhan akan selalu memberikan kemenangan kepada kita yang setia dan terus berjuang. Beberapa waktu belakangan ini saudara, kita mendengar berita tentang apa yang terjadi di Afghanistan. Keberadaan Amerika Serikat selama 20 tahun di Afghanistan tidak mengubah paradigma dari rakyat dan para tentara lokal di sana. Misi selama 20 tahun akhirnya diakhiri. Salah satu penyebabnya adalah karena sikap mental masyarakatnya yang tidak berubah. Tidak ada yang sungguh-sungguh mau melawan dan mempertahankan diri mereka dari serangan tentara militan. Selama tidak ada keinginan untuk berjuang, maka semua pendampingan akan menjadi sia-sia. Dan Amerika Serikat menyadari bahwa mereka tidak bisa terus-menerus berada di sana dengan keadaan yang seperti itu. Karena harus ada keinginan dari orang-orang lokal untuk berjuang demi diri mereka sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, sama halnya dengan kehidupan kita, harus ada komitmen dari diri kita untuk berjuang melawan tipu muslihat iblis. Tuhan sudah memberikan kita kemenangan, tapi kalau diri kita sendiri tidak mau berjuang, maka kita akan dikalahkan iblis. Dalam Efesus 6 ayat 10-13, kita diajarkan bahwa kita harus berjuang melawan kuasa iblis dan semua roh jahat di udara. Harus ada komitmen dan inisiatif dari kita sendiri. Jangan seperti Raja Daud yang jatuh dalam dosa ketika ia bersantai dan tidak berjuang. Jangan pasif saudara. Kehidupan iman kita harus dijalani dengan aktif. Berjuang bukanlah tindakan pasif, melainkan aktif. Jadi jangan biarkan iblis berkuasa dalam hidup kita dengan membiarkannya bekerja, sementara diri kita sendiri selalu pasif. Ada 3 hal di sini saudara yang dikatakan dalam ayat ini. Yang pertama adalah kuat di dalam Tuhan. Di ayat yang ke-11 dikatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Jangan kita menjadi lemah saudara, tapi kita harus selalu kuat di dalam Kristus. Percayalah dan jangan bimbang. Pegang iman kita dan tetap teguh dalam kuasa Tuhan. Yang kedua saudara, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Jangan bersantai dan lengah secara rohani. Iblis selalu mencoba untuk menyerang dan mengalahkan saat kita lengah. Berjaga-jagalah saudara selalu dengan berdoa dan memakai kuasa firman Tuhan. Yang ketiga saudara,
berperanglah melawan tipu muslihat iblis. Harus ada komitmen dari dalam diri kita untuk sungguh-sungguh melawan. Jangan malah kita kompromi dan membiarkan iblis berkuasa dalam hidup kita. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, berjuanglah setiap hari. Alami kemenangan yang sudah Tuhan sediakan. Selama kita masih ada di dunia ini, teruslah berperang secara rohani. Tuhan ada bersama dengan kita, menyertai dan menolong kita senantiasa. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, mengajarkan kepada kami untuk kami berjuang, berperang, melawan setiap tipu muslihat iblis, dengan mengenakan segenap perlengkapan senjata yang Tuhan sediakan bagi kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami tetap kuat di dalam Engkau, tidak menjadi lemah, tapi tetap bersemangat di dalam Tuhan, dan teguh berdiri di dalam kuasa-Mu ya Bapa. Tolong kami ya Roh Kudus, supaya kami peka melihat setiap serangan kuasa kegelapan dalam hal-hal yang kecil di keseharian kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami tetap teguh dan hidup berkemenangan oleh karena kuasa firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami dan menyadarkan kami untuk selalu berjaga-jaga dan memiliki komitmen untuk berjuang melawan kuasa kegelapan. Pimpin kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Berkatilah ya Tuhan segala yang kami kerjakan, dan biarlah semuanya itu menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa untuk setiap dari kami yang sedang dalam pergumulan, agar Tuhan Kau menolong, berikan jalan keluar ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu dalam setiap apapun yang menjadi kebutuhan kami. Dan bagi yang sedang dalam keadaan sakit, kami berdoa agar Engkau Tuhan menjamah dan menyembuhkan mereka. Berikan kekuatan dan kesehatan yang sempurna. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang putus asa Tuhan bangkitkan kembali semangat mereka. Terima kasih Bapa, kami percaya kami alami kemenangan, dan hidup kami senantiasa penuh sukacita karena Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk senantiasa berjuang dan menang atas setiap kuasa kegelapan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.